Halo, halo, tes, suara ready, oke, lanjut. Deus Angelorum. Halo Sucer, kali ini kita akan membahas sebuah film dari negara Korea Selatan bergenre horror action dengan judul The Divine Fury. Film ini dirilis pada bulan Juli tahun 2019, menceritakan seorang yang telah kecewa kepada kepercayaannya sendiri. Di sini gue gak mau bilang agama soal terlalu sensitif untuk dibicarakan. Sejak saat itu, pria tersebut sangat membenci kepercayaannya. Di sisi lain, dia diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mengusir roh jahat dan juga melawan para iblis. Oke, gue mohon jangan ada yang membahas masalah agama di kolom komentar karena gue hanya menceritakan alur dari film ini. Karena mungkin film ini sangat kental membahas salah satu agama, jadi sekali lagi dimohon kebijaksanaan dalam menontonnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum nonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa cuy. And boom. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang memasak telur bernama Park Hyung Woo. Dan ayahnya bernama Ji-young. Di sini, Young membuatkan sarapan untuk ayahnya, tetapi rasa telurnya sangatlah asin. 자꾸 내가 그랬어. 김치는 할머니가 담고. 만들었잖아. 짜! 완전 짜! Dengan perkataan ayahnya, Young pun pura-pura menangis. Ada-ada aja nih anak. Lalu mereka ke sebuah gereja untuk mengikuti misa. Oke, gue jelasin sedikit. Jadi Ji-young ini adalah sosok ayah yang sangat religius sehingga ia tidak pernah absen dalam beribadah dan berdoa. Jadi Young dan Kim beragama Katolik. Memang kalau di agama Katolik ibadah biasanya disebut dengan misa kalau tidak salah ya. Jika gue salah boleh dikoreksi. Setelah selesai ibadah, mereka ke sebuah tempat untuk makan. Di sini, Young menanyakan perihal kenapa ibunya tidak sembuh padahal sudah berdoa dengan setulus hati. Jadi, sebenarnya ibunya Young telah meninggal. Cuma di sini tidak ada jelaskan penyebab meninggalnya karena apa. 엄마 기도를 들어주신 것 같아. 힘내. Malam harinya, Ji-young berangkat untuk bekerja. Nah, ternyata Ji-young ini adalah seorang petugas kepolisian. Saat melakukan razia pada sebuah mobil, terlihat pengendara muda tersebut bergelagat aneh dan membuat Ji-young curiga. Tiba-tiba, pengendara tersebut memacu kendaraan dengan sangat cepat dan mengakibatkan Ji-young terseret beberapa meter dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, hal itu, Young ke sebuah gereja untuk berdoa dan meminta kesembuhan untuk ayahnya. Lalu datanglah Pastor Kim menemani Young untuk berdoa. Di sini Kim mengatakan jika Young berdoa dengan tulus maka Tuhan pasti akan menolongnya. Di rumah sakit ternyata Ji-young harus kehilangan nyawa. Lalu dalam bentuk roh, Ji-young mendatangi Young untuk berpesan agar Young tetap menjadi orang yang baik dan penurut. 할머니 말씀 잘 들어야 돼. 대신 꼭 좋은 사람이 돼야 돼. Lalu perlahan-lahan ayahnya pun mulai menghilang. Pagi harinya saat acara peringatan kematian Ji-young datanglah Pastor Kim. Namun di sini Young sangatlah kesal terhadap Pastor Kim lalu melemparkan sebuah salib dan mengenai wajah Pastor Kim sampai berdarah. Young di sini kesal karena ia berpikir pastor telah berbohong bahwa berdoa kepada Tuhan dapat menolong ayahnya. Nyatanya ayahnya tetap meninggal walaupun telah berdoa. Waktu telah berlalu 20 tahun kemudian ternyata Young telah menjadi atlet MMA. Los Angeles, California, make some noise! All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself. Saat dia melihat sebuah tato salib yang ada di punggung lawannya, di sini tampak ia sangatlah marah dan mendengar bisikan-bisikan aneh serta membuat matanya berubah menjadi merah. Young yang telah memodarkan lawannya nampak ia sangatlah senang.
Setelah pertandingan selesai, dia pun beristirahat di sebuah pesawat. Nah, saat mulai terlelap, tiba-tiba Yong bermimpi dan bertemu dengan ayahnya. Lalu di sebuah ruangan dia kembali melihat salib dan mendapatkan bisikan-bisikan aneh lagi. Seketika dia mengambil salib itu dan mau melemparnya, tetapi salib tersebut malah tersangkut dan membuat tangannya terbakar. Di sini nampak ada sosok hitam keluar dari tubuh Yong. Setelah terbangun, ternyata ada luka di tangan Yong dan membuat ia semakin kebingungan. Dengan cepat dia ke rumah sakit untuk mengobatinya. 걱정 안 하니까 일주일 정도 약 드시고 소독하시고 걱정 안 하셔도 돼요. Malam harinya, saat Yong tertidur, ada sosok makhluk hitam yang menghampiri dirinya. Sosok itu berusaha masuk ke dalam tubuh Yong dan membuat tangannya semakin pendarahan hebat. Namun, sosok tersebut tidak berhasil masuk dan pergi. Pagi harinya, di sebuah jalan, sopir Yong menceritakan tentang keponakannya yang harus mengalami kebutaan karena tidak mendengarkan perkataan Cenayang, dan kasus tersebut sama dengan yang dialami oleh Yong. Dan keponakan dia sekarang telah menjadi Cenayang serta mampu melihat hantu. Oke, gue jelasin sedikit. Jadi Cenayang ini adalah semacam paranormal di kota tersebut. Kalau di Indonesia boleh dikatakan orang smart lah. Namun di sini Yong tidak mempercayai hal itu. Malam harinya saat Yong tidur, kejadian sama lagi pada malam sebelumnya. Lalu ia pun kembali memeriksakan tangannya lagi ke rumah sakit. Namun hasil tetap sama, kondisi tubuhnya juga baik-baik saja. Di sini nampak Yong semakin pucat dan memutuskan untuk menemui keponakan supirnya yang telah menjadi Cenayang. 여기입니다. 밖에서 기다릴게요. 앉아. Setelah sampai, Cenayang tersebut langsung mengatakan bahwa dia akan meninggal karena Yong telah diikuti oleh iblis. 너 좆됐어. 왜요? 네가 마음을 못되게 먹으니까 악하고 더러운 영들이 잔뜩 붙었지. Di sini Cenayang mengatakan bahwa cincin ayahnya yang berenergi positif karena dalam hidupnya Jiung banyak melakukan hal kebaikan. Nah, cincin inilah yang membuat Yong tidak bisa dimasuki oleh roh jahat saat tidur. Lalu Yong menanyakan luka yang ada pada tangannya. Cenayang tersebut mulai menunjukkan dengan menggunakan segenggam beras dan kerencengan. Terlihat beras tersebut membentuk sebuah tanda salib dan Yong diarahkan untuk ke sebuah gereja karena di situ dia akan menemukan petunjuk selanjutnya. Saat Yong ingin masuk ke dalam gereja tersebut, terlihat banyak sekali burung gagak yang menghalanginya. Di sisi lain, dalam gereja tersebut ternyata ada dua orang yang sedang mengusir roh jahat pada seseorang. Mereka bernama Pastor Choi, yaitu pastor relawan yang membantu Pastor Han yang dikirim dari Vatikan untuk mengusir roh jahat pada kota tersebut. Tiba-tiba Han diserang pada saat pengusiran berlangsung. Choi berusaha untuk menolongnya, namun ia kalah kuat dan malah menyerang dirinya. Pastor Choi pun lari dari gereja tersebut dan hanya menyisakan Pastor Han. Tidak lama setelah itu, Han pun kembali diserang oleh orang tersebut. Saat hampir modar, Yong pun datang menyelamatkannya. Di sini terjadi sedikit pertarungan. Nah, terlihat tangannya Yong mengeluarkan darah dapat membakar iblis yang merasuki orang tersebut. Lalu ia menanyakan kepada Pastor Han tentang luka pada tangannya. Dijelaskan jika luka tersebut sama seperti waktu Yesus disalib dan hanya orang yang memiliki iman yang tinggi dapat memiliki itu, dan tidak semua orang mendapatkan anugerah tersebut. Namun anehnya, padahal Yong sangat kesal terhadap salib dan kepercayaannya. Di sini kembali Yong mendapatkan bisikan yang mengatakan dia harus membunuh pastor tersebut. Setelah berhasil melawan bisikan tersebut, Han pun meminta agar dapat ke tempat Yong
untuk menolong dirinya. Setelah datang ke apartemen Yong, Han langsung mendoakan tempat tersebut dan meninggalkan sebuah kalung salib dirinya di belakang foto Ji-young dan juga Yong. Lalu nampak Choi telah menunggu Han dan meminta maaf atas kejadian pengusiran yang gagal ia lakukan. 꿈을 포기하지 마라. 고마워. Pagi harinya, Yong pun bangun dengan wajah segar dari biasanya. Dan ia melihat sebuah kalung yang ditinggalkan oleh Pastor Han dan hampir membuangnya ke dalam kloset. Namun rencana itu tidak jadi. Singkat cerita, ia ke sebuah tempat untuk mencari Pastor Han namun tidak menemukannya karena Han berada di sebuah hotel. Saat membaca buku, lalu Han mendengar sebuah bel kamarnya. Di sini ia menemukan kalung yang ia telah berikan kepada Yong. Saya berpindah ke sebuah klub malam dengan bos bernama Ji-shin. 오신 지 얼마나 되셨어요? 30분요. 다른 말 없었고요? Di sini Ji-shin bertemu dengan seorang bernama Sik. Jadi Sik ini ingin menawarkan diri jadi petugas keamanan. Jika Ji-shin tidak mau memperkerjakannya, maka Sik akan membakar klub milik Ji-shin tersebut. 저희한테 경호 맡기시면 계약은 5년, 월 3천씩 입금하시면 됩니다. 가끔 장사 잘 되는 가게에서 불이 날 때가 있어요. Mendengar hal itu, di sini kita bisa melihat Ji-shin bukanlah orang biasa. Nampak dia memiliki kemampuan untuk memanggil makhluk halus untuk membantunya. 영업하신 대환 형 있잖아요. 대환 형이 내일 영등포 쪽 사람 만나서 회사 넘기고. Lalu Ji-shin ke sebuah ruangan. Nah, ternyata Ji-shin adalah seorang pemuja Saiton. Di sini ia melakukan sebuah ritual untuk mengambil jiwa Sik. 제게 힘을 주소서. 제게 영생을 주소서. Kita juga bisa melihat setiap ia memberikan korban kepada iblis, dia bisa berubah menjadi lebih muda dan tampan. Tapi sebenarnya emang udah tampan sih.